setelah mungkin kira-kira 3-4 training itu ada implementasi. Nah itu yang harus istilahnya role play yang harus dilakukan oleh semua wasit. Apakah training yang diberikan itu sudah masuk di dalam implementasi yang akan dilakukan atau tidak? Itu yang paling penting. Nah karena memang role play dan implementasi ini seperti apa ya? Ya namanya juga role play ya. Latihan untuk memimpin, latihan untuk berekspresi menggunakan hak itu kan nggak mudah gitu ya, karena dari kebiasaan barangkali dia hanya membawa diri, sekarang dia harus banyak berkomunikasi, dia harus juga jeli, kemudian dia juga harus istilahnya memulai membuat perasaan mereka. Kalau dari komunikasi instruktur yang ada, ya so far sih oke ya. Mudah-mudahan ini terus bisa konsisten karena mereka bukan hanya menunggu latihan dan latihan, training dan training, tetapi mereka kan juga habis ini bertugas lagi kembali ke kegiatan tugas yang tanpa VAR. Nah, nanti mungkin dalam berapa 1-2 minggu lagi dia akan training lagi dan terus continue sampai pada kesiapan kita. Ya kalau ngelihat timeline yang ada, proses yang sekarang ada, rasanya sih kita cukup optimis untuk on time sesuai dengan jadwal kita di Februari. Jadi soal sebuah away di musim ini kan kita nggak mungkin kalau untuk anak mungkin masih ada supporter lawan yang datang yang away gitu. Sudah ada nggak sih Pak hubungan buat mereka gitu Pak supaya jangan, apalagi di pekan ini juga diwanti-wanti kan yang klub kandangnya lebih dekat gitu. Iya, memang nggak mudah ya, kan harus ada kemauan baik semua klub, kemudian harus juga ada reinforcement kepada supporter bahwa kalau kalian cinta terhadap klubnya ya janganlah memaksakan diri untuk hadir. Nah itu yang harus kita lakukan terus. Kemudian kita juga sudah kasih barrier, sanksi dan sebagainya ya, supaya semuanya ini juga bisa istilahnya jalan di tempat yang betul. Itu kita lakukan ya. Selain memang baru-baru ini kita juga membuat video Zoom meeting. Ini kita akan terus lakukan untuk bisa istilahnya terimplementasi dengan baik seperti apa yang diinginkan berdasarkan izin dari kepolisian. Sanksinya berupa apa Pak? Kenapa? Sanksinya? Sanksi di disiplin, kode disiplin kan ada, ya sama seperti sanksi-sanksi yang lain itu ada tingkatan. Saya nggak hafal angka-angkanya, yang pasti itu ada. Tapi sanksi hukuman soal supporter away ini udah masuk di pendisiplinan komdis berarti Pak ya? Jadi tinggal tunggu sidang komdis saja nanti. Iya, karena di dalam regulasi yang kita submit kepada klub-klub juga memuat untuk kali ini dilarang untuk ada yang namanya supporter tandang, supporter Jepang. Oke, Pak, update soal LED Pak. Apa? LED. Oh, LED sesuai dengan jadwal yang ada, kira-kira mungkin dalam 2 bulan lagi bisa terimplementasi semua, karena kan itu belinya partai besar. Kemudian kemarin juga istilahnya baru mendapatkan konfirmasi kepada semua klub-klub yang masih belum punya, kira-kira hampir 12. Ada yang masih sharing ya. Nah, ini juga yang istilahnya sedikit ada keterlambatan. Tapi 2 bulan lagi kira-kira udah siap lah ya. Biayanya berapa Pak untuk LED itu? LED kira-kira sekitar 5 miliaran ya per stadion. Per stadion 4 sampai 5 miliar. Tergantung karena memang ada beberapa stadion yang juga lebih besar. Itu ada ya, tapi nggak terlalu jauh lah selisihnya. Itu udah including PPN. Oke. Kasus kemarin dari NBS gimana Pak laporannya? Ini pertanyaannya gampang tapi jawabnya susah. Ya sebenarnya gini ya. Di dalam regulasi ketika kita mulai kompetisi itu ada namanya regulasi kompetisi. Di dalam regulasi kompetisi itu ada ketentuan rasis ya. Termasuk juga rasis-rasis apa, misalnya ujar kebencian, spanduk dan sebagainya. Nah, yang pertama itu. Kemudian
regulasi inilah ketika ada yang istilahnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji tadi itu dibawa ke Komdis. Nah, di dalam hukum kode disiplin kita itu juga tertuang. Ya, bukan hanya istilahnya menyanyi saja, tetapi poster, ya kan, tentunya juga poster itu yang seperti sosial media kan itu juga ada. Ya. Ada bahwa itu kan istilahnya bentuk kebencian dalam bentuk yang lain. Nah, itu ada. Nah, itu pasti akan ada tindakan. Ya. Tapi tindakannya itu kan tetap istilahnya nggak bisa hari ini juga ditindak. Kan Komdisnya juga baru terbentuk, kemudian Komdis juga baru akan bersidang dalam waktu dekat ini. Meskipun terjadi di luar lapangan, ini kan case-nya di sosial media Pak ya? Iya. Itu tetap masuk ke kode disiplin dan Tetap klub dong. yang kena dampaknya Pak? Iya. Karena gini, ini yang sebenarnya Tapi kita nggak tahu Pak, pelaku itu apakah benar itu suatu pendukung suatu klub atau penonton umum? ya, makanya gini, di dalam ujar kebencian itu kan bukan hanya yang diucapkan, tapi visual pun juga ada. Ini kan dalam bentuk visual. Nah, meskipun ini tidak mudah, tetapi tindakan pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mendegradasi ini, kaitannya dengan posting dan sebagainya. Nah, itu dulu kan. Nah, tentunya kalau ini akan terus berkembang dan tidak ada efek jerah, ini yang baru akan dilakukan untuk istilahnya menentukan ini investigasinya bener nggak nih. Misalnya supporternya abu-abu gitu kan, aja supporter abu-abu harus istilahnya mendapatkan seperti bentuk sanksi terhadap refleksi terhadap klubnya. Ya meskipun nggak terlalu mudah, tapi harus dilakukan karena tadi ketum kan juga sudah memberikan arahan, bahkan di internal kita juga sudah melakukan seperti bentuk investigasi lah, ya, supaya tidak terulang lagi hal-hal. Apalagi sosial media sekarang kan berat, ada hukuman lain lagi kan di sosial media, hukum ya ITE kan. Oke. Ya Pak, satu lagi Pak, Arema kan sedang dalam masa hukuman larangan penonton ya, larangan untuk ada penonton. Udah habis kan? Udah habis. Hukumannya udah selesai. Oke. Memang mau dipukul lagi? Oh, jangan dong, kasihan. Oke. Larangannya udah selesai. Sekarang ini Arema memang belum bermarkas di seputaran Malang, masih menunggu renovasi stadionnya mereka, ya di Gajayana kalau nggak salah. Ya mungkin 3-4 bulan barangkali. Kalau udah dia akan balik. Sekarang lagi di Bali. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih.